Alhamdulillah, kalau Papa udah bisa menggunakan tenaga dalamnya, berarti Papa udah mulai sembuh. Dan saya bisa pulang lagi ke kampung Jawara. Apa Fatih yang sudah menyalurkan tenaga dalamnya dan mengobatiku? Aku harus berlatih terus, biar aku bisa segera pulih. Tapi Fatih tidak boleh tahu kalau aku bisa menggunakan tenaga dalamku. Karena kalau dia tahu, dia pasti akan kembali sama Farah. Selamat malam, Tuan Muda. Malam, Bi. Papa di mana ya, Bi? Oh, Tuan Besar ada di halaman belakang, Tuan Muda. Bi, saya boleh minta tolong nggak? Boleh, Tuan Muda. Tolong taruhin barang-barang saya di kamar. Baik, Tuan Muda. Makasih ya, Bi. Iya. Alhamdulillah, kalau Papa udah bisa menggunakan tenaga dalamnya, berarti Papa udah mulai sembuh. Dan saya bisa pulang lagi ke kampung Jawara. Bos muda. Bi, kemana bos muda? Bos Muda tadi barusan nemuin Tuan Besar di belakang. Gawat ini. Bos muda? Ya. Ternyata Fatih sudah ada di sini. Astagfirullahaladzim, Pak. Papa nggak apa-apa? Papa nggak apa-apa, Fatih. Papa masih belum bisa menggunakan tenaga dalam Papa. Dada Papa sesak sekali. Ya udah, Papa istirahat aja ya, Pak. Ayo Fatih antar ke dalam. Iya. Dompet kok nggak ada isinya. Tampang lo dong orang kaya. Bukan bang, bukan. Saya bukan orang kaya. Abang salah orang. Tolong jangan sakiti Coba saya bang. lihat orang sekeliling lo. Mereka semua orang miskin. Tapi mereka bekerja buat gua. Dan lo. Nah, tolong jangan sakiti saya bang, tolong. Mulai besok lo akan bekerja buat gua. Tapi jangan kabur lagi lo. Enggak. Kalau lo kabur lo bakalan nyesel seumur hidup lo, ngerti lo? Ya ngerti. Tolong jangan sakiti saya bang. Kalian berdua awasin. Iya. Jangan sampai kabur lagi. Siap bos. Oke bos. Udah bangun. Baris. Baris. Semua setoran sama bos. Halo? Ada CCTV di depan rumah. Ada apa ya? Jangan-jangan dia mau minta maaf sama saya karena dia selingkuh sama si Agi. Kalau gini mah mesti rapi-rapi atuh. Biar nggak ambaradul. Yang penting saya harus jaim, jaga image supaya tidak diremehkan di depan perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben kemari. Apa beras di rumah udah habis? Mau minjem duit kan? Punya mulut dijaga ya kalau kagak mau kemasukan sendal jepit.
galak pisan. Kalau nggak mau nemuin saya, atau mau nemuin siapa kalau begitu mah? Gua juga ogah kali datang kemari kalau kagak disuruh sama Bang Agi. Agi lagi. Kalau nggak disuruh sama Agi, nggak kemari. Gitu. Mentang-mentang rumah saya jelek apa? Bagusan si Agi. Ngapain sih ngebanding-bandingin kayak begitu? Jaka sembung bawa golok, kagak nyambung. Goblok. Mau bilang itu kan? Bukan gue yang ngomong ya, lu sendiri yang ngomong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, nih roman-romannya tegang banget. Ada apa ya? Bang, ayah minta nih ya, kalau mau ngajak ketemuan jangan di mari dah. Gerah sama aki-aki ini nih. Aki-aki, maksudnya saya gitu? Saya juga hari redang tuh melihat tampang kalian berdua. Ini nggak malu-malunya pamer di depan orang bermesra-mesraan. Malu saya mah. Jaga tuh mulut ya. Lu kayaknya mesti kasih pelajaran nih. Udah, stop. Kampung lagi diacak-acak orang, lu berdua berantem sendiri. Terus, yang mau lawan musuh siapa? Lu pengen kampung Jawara rata sama tanah? Bagus. Kelihatannya mereka lagi pada berantem tuh. Sekarang gua bisa laporan sama Bu Sonet. Karena gua udah tahu permasalahannya apa. Emangnya harus begitu? Pertemuan teh harus di sini? Kan ada di terminal, di tempat parkir, di kebun, di mana-mana ada. Kenapa harus di sini atuh? Man, lu kalau ngomong jangan keterlaluan lu. Otak lu isinya sehuzon aja. Kagak baik. Darah tinggi lu kumat lu. Si Agi, siapa atuh yang seujon? Saya teh melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kayak ada yang ngintip. Aduh. Heh, siapa tuh yang ngintip? Siapa bang? Anak buah Junet. Makin hari makin kagak aman kampung Jawara. Beberapa kali kita diserang kita bisa atasin. Tapi kalau kita lengah terus kagak bersatu, gua kagak tahu apa jadinya kampung Jawara. Aduh, bisa-bisa warga pada ninggalin kampung Jawara dong. Bos, Ari bos teh kenapa sih bos? Senyum. Gaya juga aneh ya. Iya. Malam ini saya sangat bahagia sekali. Jika hari ini bos memang merasakan bahagia, kami juga ikut bahagia bos. Saya juga bahagia kalau bos bahagia. Tapi ngomong-ngomong, Ari bos bahagia kenapa sih? Apa jangan-jangan bos menang lotre ya? Iji, lotre itu hukumnya haram. Itu sama saja dengan berjudi. Walaupun saya preman seperti ini, saya tidak pernah berjudi. Maaf bos, akan tetapi bosku merasakan bahagia dikarenakan apakah gerangan? Emo, karena saya mempunyai kesempatan untuk menikah dengan Bebe Para. Karena Bebe Para tidak mungkin balikan lagi sama Junet. Begitulah kira-kira. Wah, kalau bos bahagia, kami justru akan lebih bahagia lagi bos. Iya bos. Makanya dari itu kalian harus mencari Bebe Para. Dia ada di mana?
kalian suruh pulang. Kenapa kalian melamun? Ada apakah gerangan? Maafkanlah kami, Bos. Kami sudah tidak punya petunjuk lagi untuk menemukan keberadaannya Bebek Farah. Sedangkan rumahnya Junet pun juga sudah pindah lagi. Bener banget, Bosku. Terus bagaimana kita harus mencarinya, Bos? Kemana daya tuh, Bos, nyarinya? Ini! Begitu saja kalian ini bingung. Baiklah. Saya yakin kalian bisa menemukan Bebek Farah. Dan kalian harus berjuang. Berhubung saya ini adalah seorang bos yang baik hati. Dan saya sedang berbahagia. Maka dari itu kalian akan saya traktir makan sate. Makan sate kita akan sate. Iya, makan sate. Akan tetapi kalian harus bisa menemukan di mana rumahnya Junet yang baru. Karena saya yakin Bebek Farah pasti bersama Junet. Karena dari kemarin saya tidak melihat Bebek Farah. Berarti makan satenya jadi dong sekarang. Oh, jadi. Asik. Asik. Makan sate. Iya, iya, makan sate, makan sate. Sudah. Ayo, ayo. Kita makan. Baru segitu kemampuannya. Jangan sombong lu. Hah? Ternyata pendekar cadar merah hanya gosip belaka. Gak ada jago-jagonya. Ini belum seberapa. Ah! Bos, ada pendekar cadar merah, Bos. Ayo cepat, tangkap dia. Aduh, berlindung, Bosku. Ngapain lu pakai niban gue segala sih? Anak kamu ya malah nyalahin saya. Nggak tahu apa tadi ada daun. Kalau nggak mah kita udah koon. Hati-hati, Bos. Senjata daun merah itu sangat berbahaya sekali. Aduh, kaki gue sakit. Ya, Brik. Kurang ajar. Siapa lagi yang berani mengganggu dan mengacau di kampungnya Bebek Farah harus berhadapan dengan racing. Bosku, mau kemana kah gerangan, Bos? Sudah, Emok. Kaki gue jabrik. Aduh. Bos, coba perhatikan, Bos. Kayu saja bisa tembus. Bagaimanakah gerangan jika mengenai badan kita? Hebat juga itu orang. Senjatanya cuma daun doang. Benar, Bos. Jangan dulu, Bos. Situasinya masih belum aman. Masih sangat berbahaya sekali, Bos. Emo, dengar ya. Demi Bebek Farah, saya tidak takut sama siapapun. Kayaknya kagak mungkin kalau si Kinan yang ngebantuin si Junet. Soalnya dia kan udah keusir dari kampung dalam keadaan cedera berat. Tenaganya kagak bakal kuat kayak dulu lagi. Elah, kenapa atuh kalian ngomongin si Kinan? Orang yang sudah tidak ada atuh. Ngomongin orang itu gibah. Gibah itu dosa besar. Ih, Maman Suratman alias Maman tukang cukur. Lu pan tinggalnya di kampung Jawara. Pikirannya kemana sih? Di Garut? Ini apa nih? Hah? Cuma Kinan yang punya jurus sama senjata ini nih.
Bisa aja atuh Siti orang memanfaatkan itu mau memfitnah si Kinan dengan daun merah itu. Otaknya bener-bener butek nih Kang Maman. Siti lo kayak nggak tahu aja. Kan dulu dia naksir Kinan, cuman nggak kesampean. Kasih tak sampai. Gi, jangan buka masa-masa lalu atuh. Kamu teh keterlaluan. Dari dulu memang kamu selalu aja ngeremehin saya. Bercanda, Man. Lu gampang banget marah, gampang kesinggung. Cepet tua lo. Gini Gi, mulai sekarang kamu urus diri kamu sendiri ya. Saya udah ngomong ikut campur. Brokok. Waduh. Dasar aki-aki darting, darah tinggian. Udah lo kayak nggak tau Maman aja. Terus kita harus gimana ya Bang? Satu-satunya cara buat mecahin masalah ini kita kudu ketemu Junet.